Dengan dalih dapat membantu kehamilan, 3 dukun palsu di Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Selama beraksi, ketiga pelaku berhasil meraup ratusan juta rupiah dari para korban. Puluhan perempuan yang menjadi korban penipuan dukun palsu mendatangi Polsek Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan usai polisi menangkap pelaku. Ketiga pelaku yang ditangkap adalah Sarwati alias Teteh, Maria Abdul Malik, dan Dwi Indra Nurweli. Sarwati membuka pengobatan alternatif, dibantu oleh Maria Abdul Malik menjanjikan dapat membantu perempuan yang ingin hamil. Pelaku beraksi dengan modus mengurut para korban, kemudian meminta mereka mengonsumsi garam, tangkai bunga kantil, dan meminum air. Setelah beberapa kali terapi, korban kemudian diminta tes kehamilan. Bila hasilnya negatif, pelaku akan menukarkan dengan urin orang lain yang sudah hamil. Setelah berjalan 3 bulan, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk periksa kehamilan ke seorang bidan desa, yaitu tersangka Dwi Indra Nurweli. Pelaku pun kemudian meminta sejumlah uang kepada korban sebagai uang jasa periksa. Menurut pengakuannya ada beberapa pasien yang pernah berobat itu dinyatakan hamil. Makanya dipasang semacam pengumuman melalui spanduk di sini dalam rumahnya, dalam tempat praktek. Kemudian dari mulut ke mulut itu beredar. Tapi pada saat kami melakukan pengembangan melalui penyidik kami di belakang, sebelah kiri dan kanan kami, itu bahwa tersangka sendiri itu tidak. Selama beraksi, ketiga korban telah meraup ratusan juta rupiah dari para korban. Ketiga pelaku kini dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan guru Indra Kents pada hari ini. Fakar Suhartami Pramata alias Fakarich diperiksa sebagai saksi. Kepada Indra Kents, Fakarich akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus penipuan berkedok investasi Binary Option Binomo. Panggilan hari ini sebagai panggilan kedua. Fakarich sempat mangkir dari panggilan pertama pada Senin lalu tanggal 21 Maret. Pihak Fakarich maupun kuasa hukum tidak memberikan keterangan maupun alasan tidak hadir. Fakarich disebut-sebut sebagai sosok di balik kiprah Indra Kents sebagai afiliator Binomo. Indra Kents bahkan pernah memperkenalkan Fakarich melalui akun YouTube-nya saat di acara ulang tahun Fakar. Indra mengenalkan Fakar sebagai suhu dalam dunia trading. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis. Dipamerkan melalui media sosial atau flexing. Dilakukan agar calon korbannya tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Sosok Fakarich yang dulu aktif di media sosial kini seolah menghilang. Jejak digitalnya pun yang membahas soal trading kini telah dihapus. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Linda Utsiki di Barreskrim Polri. Selamat siang, Linda. Apakah Fakar Suhartami, guru trading dari Indra Kents, sudah hadir untuk diperiksa di sana? Ya, Wilson dan juga pemirsa, tidak hanya kami awak media saja, tetapi pihak kepolisian, utamanya penyidik Dirtipid Eksus Barreskrim Mabes Polri hingga dengan saat ini masih menunggu kehadiran ataupun konfirmasi kehadiran dari Fakar Suhartami Pratama atau yang lebih kenal dengan Fakarich yang diduga ini merupakan mentor maupun guru dari tersangka Indra Kents. Informasinya, pihak kepolisian ini memang masih terus menunggu apabila Fakarich ini tidak memenuhi panggilan keduanya pada hari ini, maka pihak kepolisian pun juga sudah memberikan ultimatum akan melakukan upaya jemput paksa terhadap yang bersangkutan. Karena kalau kita ingat pada Senin lalu, Fakarich juga mangkir ataupun tidak memenuhi panggilan pertamanya yang dilakukan pada Senin lalu, tepatnya di tanggal 21 Maret 2022. Sehingga diharapkan agar Fakarich yang rencananya ini diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dapat kooperatif dan memenuhi panggilan dari pihak penyidik Barreskrim Polri. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapakah sebenarnya sosok dari Fakarich
Fakarits ini dan apakah keterkaitannya dengan Indra Kents? Kalau kita ketahui, Fakarits ini sempat beberapa kali muncul dalam beberapa video yang diunggah oleh Indra Kents di akun YouTube miliknya yang kemudian dirinya saat itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan aplikasi Binomo. Bahkan dalam proses penyidikan ini juga disampaikan bahwa Fakarits lah yang sempat memerintahkan ataupun mengajarkan kepada Indra Kents untuk dapat menghilangkan barang bukti. Di antaranya seperti ponsel, laptop, kemudian uang yang akan disita kepolisian ini agar dapat dipindahkan ataupun ditransferkan terlebih dahulu ke rekening lainnya. Bahkan kalau kita tahu bahwa Fakarits ini juga sempat membuka beberapa kelas pelatihan online trading, di antaranya ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe biasa dengan tarif pendaftaran yakni 1,4 juta rupiah, di mana yang akan menjadi mentor ini adalah afiliator lain. Sementara untuk tipe eksekutif dengan tarif pendaftaran yakni sebesar 7 juta rupiah, ini Fakarits lah yang akan langsung membimbing ataupun mengajarkan kepada peserta. Tidak hanya dengan tarif biaya pendaftaran saja, tetapi para peserta ini diwajibkan untuk membayarkan uang deposit ataupun uang jaminan hingga dengan angka 12 juta rupiah. Dan bahkan Fakarits sendiri dalam perjanjiannya juga ada perjanjian tertulis yang menyebutkan denda sebesar 500 juta rupiah. Tetapi inilah yang kemudian akan dikonfirmasi nantinya oleh pihak penyidik berkenaan dengan kebenaran karena informasi ini berdasarkan pada keterangan dari para saksi. Kembali ke Wilson. Baik, terima kasih Lineka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sadis seorang pria warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega menganiaya istrinya dengan silat. Pelaku membakar api cemburu. Terbakar api cemburu yang menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Mana dia? Ada. Yang mana? Buru di mana? Yang mana? Dia. Oke. Ada? Ini udah. Ini udah. Setelah sempat buron selama 3 hari, Said akhirnya berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Desa Lupia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap karena telah menganiaya istrinya dengan menggunakan silet. Akibat perbuatan pelaku, korban menderita belasan luka sayatan di wajah dan di sekujur tubuh. Pelaku tega menganiaya istrinya yang tengah tertidur karena terbakar api cemburu. Pelaku menduga sang istri berselingkuh dengan pria lain. Usai melakukan penganiayaan di Konawe Utara, pelaku langsung melarikan diri dan sempat dikejar warga namun berhasil lolos. Setelah mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ternyata benar buron dan kabur ke daerah Polres Muna, kami langsung mempersiapkan tim untuk melakukan penangkapan. Alhamdulillah, tanpa banyak perlawanan, tersangka berhasil kami tangkap di kediaman bibinya. Usai ditangkap, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng Ainis melaporkan. Hendak menjemput anaknya pulang pesantren, seorang guru ngaji di Waikanan, Lampung Timur, Lampung tewas. Korban meninggal saat terjadi aksi pembegalan. Warga menemukan jasad Jasni, warga Pisang Indah, Kabupaten Waikanan, Lampung Timur, Lampung, yang meninggal dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan di Jalan Poros Kampung setempat pada Jumat 25 Maret lalu. Sebelumnya, korban hendak menjemput anaknya di pondok pesantren. Namun, nahas saat di sebuah jembatan, korban diberhentikan pelaku lalu kendaraannya dirampas. Lele itu jasad dia, mau ngambil anaknya. Mengambil anaknya di mana tuh, Mas? Pondok. Di pondok mana itu, Mas? Pondok tempat itu. Almarhum Pak Sarjono. Pak Sarjono, Ya. mondok di situ. Iya, mau ngambil. Kok tahu apa itu dengar kabar kok ada kejadian dulu. Tergeletak di jembatan itu. Rutinitas itu, Mas, ya, tiap hari ya, Pak Jasni Tiap hari. ini tiap hari ngambil Iya. ya, pulang pergi memang gitu ya. Iya, Pakai motor apa, Mas? pakai motor Beat. Pakai motor Beat ya. Iya. Kejadiannya jam berapa perkiraan, Mas? Perkiraan jam 6:30. Korban tewas diduga mempertahankan sepeda motornya yang dirampas paksa kawanan begal yang diduga berjumlah 2 orang. Hingga saat ini kasus masih ditangani aparat Satreskrim Polres Waikanan dan di backup tim Jatanras Ditkrimum Polda Lampung. Polisi masih memburu pelaku kawanan begal saat di sini. Dari Waikanan, Lampung, Andres Afandi, Ainis melaporkan. Untuk mengetahui kronologi peristiwa pembegalan, sudah bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, ada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Pandra. Baik, selamat siang Bung Wilson dan selamat siang para pemirsa Ainis TV.
Baik Pak Pandra, sudah diketahuikah sejauh mana pemeriksaan dari kasus pembegalan ini Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya harus menyampaikan bahwa kita turut prihatin adanya kejadian pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan salah seorang warga di wilayah Kabupaten Waikanan meninggal dunia atas nama Zasni, berusia 44 tahun, pekerjaan tani, dan juga almarhum ini adalah seorang guru mengaji, yang mana kejadian ini menimpa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022, sekitar pukul 6 pagi. Nah, kegiatan rutin yang dilakukan oleh korban ini adalah menjemput anaknya yang berusia 15 tahun bernama Airin, usia 15 tahun yang memang mondok di salah satu pondok pesantren yang tidak jauh dari rumah korban yang berjarak sekitar 2 km. Nah, pada saat pagi hari itu, korban jam 5.30 berangkat dari rumah korban untuk menuju ke pesantren tersebut untuk menjemput putrinya. Di tengah perjalanan, sekitar pukul 6, berhadapan dengan 2 orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan, di mana dua orang itu bersepeda motor dan menghampiri pria ini dan mengakibatkan adanya luka tusukan yang 2 kali luka tusukan yang terjadi di dada sebelah kiri, kemudian juga di paha sebelah kanan dan ulu hati adanya luka lebam. Nah, akibat kejadian itu korban meninggal dunia di tempat dan sempat diketahui oleh beberapa saksi dan dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, sudah mengembuskan nafas yang terakhir, dan ini menjadi perhatian kita bersama sehingga Kapolres Waikanan AKBP di Ratesna memerintahkan Kasat Reskrim dan juga Bapak Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno, memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum melalui tim PK 308 untuk melakukan backup pengejaran penyidikan kepada Satreskrim yang saat ini proses masih berjalan. Begitu Mas Bang Wilson. Baik, lalu untuk identitas pelaku, apakah sudah diketahui Pak keberadaannya? Ya, ini tentunya di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan kami tentunya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga Satreskrim Polres Waikanan, kita melakukan proses penyelidikan secara SCI, yaitu Scientific Crime Investigation, atau penyelidikan tindak pidana berdasarkan tindakan ilmiah. Tentunya kami sudah melakukan upaya-upaya yang maksimal, dan harapan kita semua agar kasus-kasus yang menyangkut street crime seperti ini menjadikan perhatian. Bapak Kapolda Lampung sudah menegaskan terhadap pelaku C3, pencurian dengan kekerasan, pencurian pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor harus ditindak tegas. Dan sudah ada ultimatum beliau dalam keadaan tindakan tegas dan terukur, pelaku harus dapat dengan cepat-cepatnya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, demikian. Tapi apakah di wilayah yang sering dilewati oleh guru ngaji ini memang rawan begal, Pak Pandra? Ya, jadi sampai sejauh ini memang ini kejadian biasanya kasus-kasus begal itu pada saat dini hari. Dan ini adalah kejadian yang pertama kali pada saat sudah terang benderang, jam 6 pagi, dan memang lokasi ini agak sepi memang. Jadi walaupun di pinggir jalan tetapi agak sepi. Dan pada saat kejadian pun juga ada 3 orang saksi, salah satunya adalah Saudara Imam Sokip yang baru membuka toko kelontong, itu sempat melihat ada 2 orang menggunakan sepeda motor, dan ini adalah perlintasan sudah mengarah kepada wilayah Oku Timur, jadi wilayah Ogan Komering Ulu ya. Jadi ini sudah mulai perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang ada tempat pelintasan, tetapi ya ini yang kami selalu menyampaikan peran daripada warga masyarakat. Jangan sampai adanya suatu kesempatan ini diniatkan oleh para pelaku. Ada niat dan kesempatan, dan ini yang kita kecilkan kesempatan dari pelaku akan melakukan aksi tindak pidana ini. Karena bagaimanapun juga ini menjadi perhatian kita bersama, dan tidak seperti biasanya dilakukan pada pagi hari dalam keadaan terang, dan itu ada di daerah perlintasan. Itu harapan mungkin selalu himbauan kami, baik dari peran Babin Kaptipmas dan juga warga masyarakat, apabila melihat seseorang yang tidak dikenal dan mencurigakan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan doakan kami mudah-mudahan kasus ini segera bisa terungkap dengan dukungan dari semua pihak, dan juga ini mendapat asistensi langsung dari Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Polisi Dr. Reno Hutagalung, yang memang ini sudah pernah berhasil melakukan pengungkapan kasus BRI Link di wilayah Lampung Timur.
Demikian. Baik, kita harapkan semoga Polda Lampung bisa segera menangkap pelaku sehingga tidak ada lagi korban yang ditimbulkan akibat begal. Terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu, Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Korban investasi bodong yang dilakukan oleh pengusaha salon di Bojonegoro, Jawa Timur terus bertambah. Hingga kini tercatat ada sekitar 300 orang dengan dana yang terkumpul lebih dari 5 miliar rupiah. Sejumlah korban terus berdatangan di tempat usaha pelaku, sebuah salon di Jalan Letu, Suwolo, atau depan halaman Stadion Haji Sudirman, Bojonegoro, yang juga sebagai posko pengaduan yang didirikan oleh sesama korban. Kedatangan korban untuk menyetorkan bukti sebagai korban investasi bodong yang dilakukan oleh Ega Ayunawang Aulia yang berusia 21 tahun yang kini menghilang. Hingga kini lebih dari 285 korban telah mengadu. Tempat usaha pelaku tidak hanya salon, namun ada barbershop serta toko baju yang tidak jauh dari tempat usaha salon. Para korban juga sempat mendatangi tempat tinggal pelaku di perumahan Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, namun rumah yang diduga dikontrak ini dalam keadaan terkunci. Sebelumnya pemirsa, puluhan orang yang mengaku sebagai korban investasi bodong melapor ke Polres Bojonegoro. Mereka mengadukan Ega Ayunawang Aulia yang berusia 21 tahun yang diduga menjadi inisiator dalam kasus investasi bodong dan arisan online. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 300 orang yang terjerat dengan kerugian mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Modus yang ditawarkan adalah memberi keuntungan hingga 25% hanya dalam jangka waktu 10 hari. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai ibu-ibu yang saling dorong dan berujung rusuh karena antri minyak goreng di Pandeglang, Banten. Tetaplah bersama kami.